Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya di Nina Podcast. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya teknologi pendidikan di masa pandemi. Oh iya, di sini saya tidak sendirian. Ada teman saya yang akan berbincang dengan saya, yaitu Mbak Nisrina Amirawati. Halo Mbak Nisrina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mengenai teknologi pendidikan, menurut Mbak Nisrina, teknologi pendidikan itu apa sih Mbak? Teknologi pendidikan. Menurut saya, teknologi pendidikan merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Nah, dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk mengenali masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, mengelola pemecahan masalah yang mencakup semua aspek belajar manusia. Begitu Mbak Ana, menurut teknologi pendidikan menurut saya. Jadi teknologi pendidikan itu teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar ya Mbak Nisrina? Ya, seperti itu Mbak Ana. Kalau begitu, menurut Mbak Nisrina, apa sih manfaat teknologi untuk pendidikan di masa pandemi ini? Untuk manfaat teknologi itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Pertama ini ya Mbak Ana, nah teknologi ini mampu menjadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh siswa. Lalu yang kedua itu media pendukung pelajaran. Nah, adanya teknologi ini, para pendidik mampu membuat alternatif cara mengajar yang lebih interaktif. Misalnya presentasi lewat slide atau video-video pembelajaran yang menarik. Nah, yang ketiga itu ada sarana mendapat informasi. Nah, ini dapat mengetahui informasi pembelajaran dengan mudah, seperti mengerjakan tugas maupun memberikan referensi materi yang susah untuk dipelajari. Yang keempat itu ada media belajar tanpa batas. Nah, ini sangat bermanfaat sekali pada masa pandemi seperti ini. Teknologi menjadi media yang memungkinkan para siswa dan guru untuk melakukan proses belajar mengajar tanpa bertatap muka secara langsung. Gitu, Mbak Ana. Wah, jadi manfaat teknologi untuk pendidikan di masa pandemi ini banyak sekali ya Mbak Nisrina? Ya, banyak sekali, Mbak Ana. Kalau kelebihan dan kekurangan teknologi pendidikan di masa pandemi ini apa sih Mbak? Untuk kelebihannya itu ada teknologi pendidikan itu dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau laptop yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Nah, yang kedua ini biayanya lebih terjangkau, Mbak Ana. Nah, ini tentunya kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data, kita bisa mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran. Nah, yang ketiga ini waktu belajarnya fleksibel. Biasanya kebanyakan orang itu ingin belajar lagi, tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satu alasannya mungkin karena waktu kita sudah digunakan untuk bekerja. Nah, di masa pandemi ini beberapa atau mungkin banyak siswa atau mahasiswa yang bekerja part-time sehingga waktu belajarnya agak kurang. Nah, dengan adanya teknologi pendidikan waktu
itu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat jam belajar. Nah, yang keempat ini ada menambah wawasan yang luas. Dengan adanya teknologi pendidikan, tentunya kita akan menemukan banyak hal yang semula belum kita ketahui. Nah, karena teknologi pendidikan ini membuat kita lebih mudah untuk mengakses dan mencari pengetahuan, sehingga kita tidak hanya fokus ke media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar. Nah, untuk kekurangan teknologi sendiri di masa pandemi ini yaitu satu, keterbatasan akses internet, Mbak Hana. Jika kita berada di daerah yang tidak dapat jangkauan internet yang stabil, maka akan sulit bagi kita untuk mengakses teknologi pendidikan. Nah, hal ini tentunya masih terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, masih belum terjangkau akses internet. Nah, yang kedua ini berkurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode teknologi pendidikan bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi kurang, sehingga akan sulit bagi kita untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar dipahami. Yang ketiga ini ada minimnya pengawasan dalam belajar. Nah, kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring ini membuat siswa kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa siswa cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu kesadaran diri sendiri, Mbak Ana, agar proses belajar dengan metode daring ini menjadi terarah dan mencapai tujuan. Seperti itu, Mbak Ana, untuk kelebihan dan kekurangan teknologi pendidikan di masa pandemi ini. Oh, jadi gitu ya Mbak Nisrina. Kalau menurut Mbak Nisrina, teknologi apa saja sih yang bisa dipakai untuk di masa pandemi ini, Mbak? Nah, teknologi ini banyak sekali ya, Mbak Ana. Seperti ini saya contohkan ada Edmodo. Nah, kelebihan Edmodo ini bisa mengadaptasi tampilan secara sederhana, relatif mudah untuk digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun, Mbak Ana. Nah, yang kedua ini, Edmodo ini bisa mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPT, HTML, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aplikasi Edmodo ini dapat digunakan menggunakan laptop atau HP, jadi bisa fleksibel. Nah, yang keempat ini, Edmodo bermanfaat sekali tentunya untuk mengajar bahasa Inggris, terutama dalam materi grammar, writing, read, dan reading. Begitu, Mbak Ana. Untuk kekurangannya itu ada satu, Edmodo ini tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun seperti Facebook, Twitter, atau Instagram ini, jadi tidak bisa untuk berbagi atau sharing. Yang kedua ini ada video conference, ini belum tersedia. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas. Nah, yang kedua ini ada psikologi. Psikologi ini kelebihannya pertama, guru, pengajar, atau pengajar ini bisa mengatur segala kegiatan yang akan dilakukan kepada murid, baik pembaruan grup atau course. Nah, jadi guru bisa memberikan umpan balik. Yang kedua ada extend class time. Seorang siswa dapat melihat soal secara online, belajar mandiri, serta membentuk kelompok. Yang ketiga ini ada manage on the go, mudah untuk mengabsen siswa. Nah, kekurangan dari psikologi ini, tampilan dari menu home ini kurang interaktif. Jadi siswa bisa bingung atau kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Nah, yang kedua ini, jika diakses pada
HP ini tidak tersedia, kurang lengkap, Mbak. Jadi kurang lengkap fitur-fiturnya. Nah, yang ketiga, fasilitas untuk peserta didik ini juga kurang. Lebih banyak fasilitas yang disediakan untuk guru atau pengajar. Nah, yang ketiga ini ada Sevima. Kelebihannya ini bisa schedule reminder atau notifikasi jadwal pembelajaran. Yang kedua, present with QR code. Jadi absensi ini bisa dengan menggunakan kode QR. Nah, lalu ada report check atau cek nilai dan transkrip nilai itu tanpa ribet. Dan kekurangannya itu saat membuka aplikasi ini, keadaan data handphone harus online, tidak bisa offline, gitu Mbak Ana. Jadi harus online terus. Nah, yang kedua ini harus memiliki email karena kita mendaftar Sevima ini menggunakan email. Begitu Mbak Ana, kelebihan dan kekurangan teknologi, macam-macam teknologi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Oh gitu ya Mbak. Jadi teknologi pendidikan di masa pandemi ini sangat penting sekali ya Mbak. Iya, penting sekali Mbak Ana. Oh, terima kasih kepada Mbak Nisrina sudah menemani saya dan semoga terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.